Kami kembali di segmen ketiga ini ya, untuk menemani teman-teman semua membedah kisi-kisi dalam rangka mempersiapkan diri dalam menempuh ujian nasional nanti. Tentunya masih bersama Bapak Deddy Suhandi, beliau mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Ya. Telepon, SMS, Facebook masih kami buka dan masih kami nanti untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Bapak Deddy Suhandi. Tentunya tema kita mata pelajarannya adalah matematika untuk SMP. Ya. Pak Deddy, kita akan langsung masuk pada indikator berikutnya. Ya. Di indikator ketiga ini mengenai apa, Pak? Indikator ketiga ini berkenaan dengan masalah keliling. Oke. Nah, berkenaan dengan urusan dengan keliling, pasti banyak hal yang ada sangkut pautnya dengan triple Pythagoras. Baik. Nah, ini yang sangat dibutuhkan buat adik-adik. Baik, silakan. Ya, buat adik-adik di rumah, indikator berikut yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan masalah keliling bangun datar. Ya, bagaimana menyelesaikan keliling? Sebenarnya mudah menyelesaikan keliling. Okay. Tetapi untuk menyelesaikan modifikasinya, adik-adik harus pandai-pandai memanfaatkan triple Pythagoras. Ya, seperti tadi, gimana triple? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ya, itu banyak hal yang bisa dimanfaatkan buat adik-adik. Contoh misalnya, pada gambar trapesium, bagaimana keliling pada bangun datar di bawah ini? Kalau kita melihat, panjang AB-nya ketahuan 33, AD-nya ketahuan 15, kemudian CD-nya 25, bagaimana mencari BC-nya? Maka dengan sedikit trik adik-adik, tinggal tarik garis ke bawah, maka sisi ini akan kita dapatkan 15. Kemudian adik-adik lihat, yang AB, panjang AB dari sini ke sini 33, sedangkan dari sini ke sini 25. Maka dengan mudah kita dapatkan 8. Dengan bantuan triple Pythagoras, 8, 15, pasti di sininya 17. Ya, buat adik-adik tentunya harus hafal 8, 15, 17. Maka dengan mudah untuk menemukan keliling, tinggal kita jumlahkan 25 ditambah 33 ditambah 15 ditambah 17, maka dengan mudah kita dapatkan 90 cm. Itu adalah keliling bangun datar yang tadi dimaksud. Oke. Ya. Ya, baik. Dan selanjutnya kita masih ada soal lagi yang akan dibedah. Silakan. Baik. Bagaimana kita tingkatkan ilmunya, ya, dengan gambar yang agak sedikit lebih rumit, barangkali buat adik-adik di rumah. Contoh misalkan, perhatikan bangun di bawah ini. Jika panjang CE-nya adalah 21, oke, panjang CE-nya 21, keliling bangun datar di atas adalah, nah ini ada dua bangun datar, yang satu bentuknya trapesium, yang satu bentuknya layang-layang. Maka kalau kita modifikasi gambar tadi, saya kembalikan, ini sudah pasti akan mudah. 22 dikurangi 14. Tentunya ini adalah 8. Kemudian dengan bantuan triple Pythagoras, kalau sisi ini 17, 8, 17 pasti di sininya 15. Triple Pythagoras lagi. Ya. Karena CE-nya 21, CE-nya 21, maka panjang dari E ke titik yang sebelah sini tentunya adalah 6. 6, 8, triple Pythagoras 10. Baik. 6, 8, 10. Maka sisinya dengan mudah kita dapatkan 14 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 10. Maka dengan mudah kita dapatkan 88. Ya. Oke. Itu teknik menyelesaikan keliling dengan memanfaatkan
triple Pythagoras. Oke, sepertinya kalau Pak Dedi menjelaskan mengenai triple Pythagoras begitu mudah ya. Tapi mungkin teman-teman di rumah memiliki kesulitan. Seperti yang berikut ini nih, ada pertanyaan berkaitan mengenai triple Pythagoras melalui SMS dari teman kita 081274019 sekian-sekian. Dengan pertanyaan adalah bagaimana trik cepat nih Pak? Bagaimana trik cepat menentukan nilai-nilai triple Pythagoras? Baik. Kita akan sama-sama buktikan contoh menyelesaikan triple Pythagoras. Sedikit membantu buat adik-adik. Seandainya bilangan itu adalah ganjil. Ya. Bagaimana mencari triple Pythagoras seandainya ganjil? Yang pertama adalah contoh misalnya 3. Angka 3 kalau dikuadratkan tentunya 9. Betul ya? Kemudian sama adik-adik, bagi saja dengan 2, maka hasilnya 4,5. Ini trik yang berbeda. 4,5 itu antara 4 dan 5. Maka triple Pythagorasnya 3, 4, 5. Oke, ini contoh 1. Mungkin nggak dengan yang lain? Kita coba. Angka yang ganjil lain, 5. 5 kalau kita kuadratkan 25. 25 kalau kita bagi 2 maka hasilnya 12,5. 12,5 itu antara 12 dan 13. Maka triplenya 5, 12, 13. Oke. 7, adik-adik silahkan buktikan. Bagaimana 7, bagaimana 9, bagaimana 11, semua bisa terbukti. Dengan catatan untuk ganjil selalu dibagi 2. Bagaimana dengan genap? Itu muncul pertanyaan berikutnya. Jika genap, tekniknya kita samakan. Contoh misalnya angka 4 kita pakai ya. 4 kita sama-sama kuadratkan, 16. 16 kita bagi dengan 4. Dibaginya dengan 4. Maka hasilnya adalah 4. 4 itu antara 3 dan 5, maka bisa dimanfaatkan 3, 4, 5. Apakah mungkin 6? Kita coba. 6 dikuadratkan 36. 36 kita bagi dengan 4, maka hasilnya 9. 9 itu antara 8 dan 10. Maka triple Pythagoras 6, 8, 10. Dari mana 6, 8, 10? Pecahan dari 3, 4, dan 5. Oke. Jadi yang perlu diingat-ingat kalau ganjil dibagi 2, kalau genap dibagi 4. Begitu ya? Barangkali ini sedikit berbeda. Mungkin kalau adik-adik di rumah biasanya ada trik yang lain. Misalnya n kuadrat ditambah m kuadrat. Ada juga n kuadrat min m kuadrat. Kemudian dikalikan 2 kali m kali n. Nah ini cukup rumit adik-adik mencari. Tapi sah-sah saja ya? Sah-sah saja. Ada 2 cara yang bisa dimanfaatkan. Baik. 1, hafalkan triple Pythagoras yang sangat membantu. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Maka perkaliannya itu triple Pythagoras. Ya, kembali trik sudah disampaikan oleh Bapak Dedi Suhandi yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Sesaat lagi kami akan kembali, tentunya line telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook masih kami buka di segmen keempat nanti, di mana kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Tapi sesaat lagi, karena siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi persiapan ujian nasional akan segera kembali sesaat lagi.